Di vaksin intinya itu 3, 4, sama 5. Punya anabul itu it's not a game gitu lah ya. Itu adalah tanggung jawab. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Fatmin Iqbal di Podcast Talk by Fat Bikurian. Kali ini aku bersama dengan Dokter Jenar lagi. Wow. Kita hari ini ya kan akan membahas tentang tips and trick bagaimana persiapan atau langkah-langkah awal mempunyai anabul atau ingin mempunyai anabul ya kan. Sebenarnya kan kebanyakan orang itu kan bingung ya kayak gimana sih awal langkah pertama ya kan, langkah utama mempunyai anabul, persiapan apa yang diperlukan gitu ya kan. Siapa nih yang lagi pingin punya anabul nih? Tapi Yang ada bingung. yang punya dogi, yang punya kucing atau kelinci juga bisa. Betul. Terus kita mulai dari bagaimana sih cara memilih anabul yang cocok buat kita nih dok. Pertama tuh kalau kalian mau punya anabul, kalian tuh harus berkomitmen kira-kira ini untuk 10 tahun ke depan aku akan menyayangi anabul ini gitu. Soalnya mereka itu biasanya lifetime-nya adalah sekitar 10 sampai 15 tahun. Terus setelah itu caranya kalau kalian mau milih anabul itu adalah kalian harus lihat karakter kalian sendiri. Jadi misalnya ya, kayak saya kan kerja jadi dokter hewan. Nah, sementara saya juga rumah saya nggak besar-besar amat gitu ya. Dan saya sendiri sibuk gitu, jarang bisa kalau misalnya harus ngajak jalan-jalan. Berarti punya dogi itu tidak cocok untuk saya gitu. Nah, makanya saya punyanya kucing. Dan kucing-kucingnya pun itu kucingnya bukan kucing yang mereka aktif gitu ya. Misalnya contoh karakteristiknya seperti karakteristik kucing bengal, itu kan mereka aktif banget. Nah, menghabiskan energi. Ya, kalau kalian orang-orang yang banyak energinya, boleh banget punya banyak waktunya gitu juga. Ya, banyak waktu. Gitu. Karena mereka itu perawatannya setiap ras dan setiap spesies itu beda-beda gitu ya. Nah, misalnya nih, kalau kalian itu tipe orang yang aku pingin lebih aktif, suka jalan-jalan gitu ya. Nah, itu bagus banget kalau kalian punya dogi yang aktif juga, misalnya seperti husky atau rottweiler gitu ya, anjing-anjing besar gitu ya. Dan kalian juga punya rumah yang relatif besar. Nah, itu bagus banget kalau kalian mau punya anjing yang sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan kalian karakteristiknya seperti apa kayak gitu. Coba contoh kalau Iqbal nih, karakteristik kakak Iqbal kayak apa nih? Kalau aku sendiri tuh tipe yang emang apa ya sama kayak Dokjen sih, kayak pagi dari pagi sampai sore itu kerja gitu ya kan, pulang itu kayak jam 6 gitu. Paling aku tuh paling bisa cuma ketemu kucing-kucingku tuh waktu pulang kerja gitu ya kan, meluk untuk menyerap energi negatif pulang dari kantor gitu ya kan, di jalan capek macet gitu. Aku cuma datang terus meluk kucingku gitu ya kan, karena kucingku juga tipe-tipe bukan kucing yang aktif ya kan. Kalau kucingku sendiri tuh Maine Coon, jadi dia itu sebenarnya Maine Coon tuh kayak agak aktif gitu ya dok ya. Dan dia tuh dulu sebelum di kandang, kucingku tuh playing victim banget gitu ya kan. Maine Coon tuh playing victim banget. Kenapa? Dia tuh selalu kalau malam itu selalu ngeong di depan pintu kamarku. Ngeong kayak ngapain sih? Ketika dibuka pintunya, dia nggak ngapa-ngapain, dia kayak ngeliatin gini kayak apa? Dan itu tiap 2 jam sekali atau 1 jam sekali gitu ya kan. Itu kayak menghabiskan energiku gitu kan. Please stop, jangan lakuin playing victim gitu ya kan. Makan udah dikasih, minum udah ada, nggak pernah nanti itu tiap. Makanya kayak semua tergantung dari kucing saya. Aku suka kucing yang emang yang santuy ya kan, yang kesehariannya itu tidur gitu ya kan, bisa diul-ul tiap saat gitu. Kalau aku ya kayak gitu. Memang beda kan ya karakter antara kucing dengan dogi. Saya kalau dogi itu kan dia itu sangat-sangat membutuhkan perhatianmu gitu. Dia pinginnya itu
pokoknya ada masterku gitu. Dia happy kalau dia itu intinya dia kayak seakan-akan dia yang nyerap energimu gitu. Iya, iya, benar. Karena dia melontarkan kayak wah gitu Iya, ya. main Itu lari ke sana dogi. kemari. Tapi kalau kucing tuh dia kurang peduli dengan kamu gitu Iya sih. biasanya ya Yang kan. penting kamu ngasih makan. Ya, yang penting kamu kasih makan, kamu ada ya. Hmm. Kalau dia minta elus-elus ya kamu ada Iya, gitu loh. iya. Jadi dia yang tipe-tipe kalau bisa dibilang kayak tsundere gitu loh. Iya. Dia kayak tsundere Betul. gitu kan ya, Betul, kayak betul, gitu. betul. Oke, setelah memilih anabul yang tepat gitu ya kan. Terus langkah-langkah awalnya itu apa sih, Dok? Kalau misalnya kita udah memilih anabul yang tepat, oh aku cocok sama ini, aku cocok sama itu. Apa nih yang perlu dilakukan langkah-langkah awalnya gitu? Nah, pertama itu adalah kalian itu setelah adopt ya, dari manapun itu kalian sebaiknya dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan pengecekan Secara awal, check up menyeluruh ya. Dia takutnya ada apa-apa gitu ya kan. Nah, setelah itu yang kedua itu adalah kalian itu harus ketika sampai di rumah ini ya, kalian pertama kali kucing atau dogi atau kelinci misalnya itu sampai di rumah kalian itu jangan langsung dimandikan, divaksin atau diul-ul itu jangan. Jadi mereka juga jangan dijadikan satu dengan misalnya kalau kalian punya anabul lainnya gitu ya. Jadi anabul baru nggak boleh langsung jadi satu dengan anabul lainnya karena mereka itu kita nggak tahu. Ya semoga aja nggak ada ya, tapi kan kita tidak tahu mereka itu membawa apa. Bisa aja ternyata mereka membawa kutu, mereka membawa penyakit yang lain, misalnya virus, kita juga nggak tahu. Sehingga wajib dipisah 1 minggu setelah adopt gitu maksudnya. Nah, dipisah itu gimana, Dok? Bisa aja kalian kandang dulu di tempat yang beda dengan anabul kalian, atau kalian masukkan ke satu kamar aja yang berbeda dengan anabul-anabul yang lain. Jadi jangan langsung dipertemukan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah 1 minggu nih, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, baru tuh boleh kalian melakukan grooming atau kalian melakukan obat cacing misalnya, perlakuan yang seperti itulah. Itu tuh baru boleh. Perlakuan medis gitu. Ya, atau kalian misalnya setelah 1 minggu kalian misalnya harus pergi mau titip ya, misalnya mau dititipkan itu paling nggak 1 atau 2 minggu dia harus sudah biasa dulu di dalam rumah kalian, dia harus terbiasa dengan keadaan kalian, dengan makanannya. Nah, baru kalian bisa melakukan perlakuan seperti itu. Ada lagi nih, ini tapi sebenarnya harusnya sebelum kalian punya anabul itu kalian harus mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan sama anabul. Apa aja tuh, Dok, persiapan yang harus dilakukan ketika awal-awal mempunyai anabul, barang-barang apa basic? Basic ya, di basic care itu adalah misal nih kalian itu mau punya dogi atau kucing. Yang perlu dipersiapkan yang pasti adalah litter box. Litter box, oke. Terus habis itu kandang bila diperlukan, misalnya kalau dia bila mindalik ya sakit atau apa gitu, atau untuk karantina pertama itu kalian butuh. Terus habis itu pet cargo. Pet cargo untuk dibawa kemana-mana ya, Dok? Dibawa kemana-mana. Untuk pas ngambilnya juga kadang-kadang kan kalian ngambil belum tentu ambil dari tempat yang menyediakan pet cargo, ya kan? Harus bawa sendiri. Bawa sendiri. Terus habis itu yang kedua selain litter box dan pet cargo itu makanan paling penting. Makanan harus sedia dulu sebelum kalian punya anabul. Jangan kalian punya anabul baru beli makan, gitu ya. Nah, makanan untuk memilih makanan mungkin lain kali ya. Iya, mungkin lain kali kita akan bahas. Nah, yang pasti kalian harus menyediakan makanan dulu. Sebaiknya makanannya itu dicocokkan dengan makanan sebelumnya dia. Jadi supaya dia tidak kaget, perutnya nggak kaget. Itu kalau misalnya nih, nggak diare gitu. Dia sebelumnya memakai merek A, gitu ya. Nah, maka kalau kalian mau mengganti dengan merek yang kalian mau, merek B gitu ya, itu kalian harus pelan-pelan dulu. Jadi selama 1 minggu sampai 2 minggu pertama itu kalian campur dulu 75% A,
25% B. Oke. Setelah itu habis itu setelahnya itu ya, misalnya pelan-pelan itu 1-2 minggu adalah 50% A, 50% B. Nah, baru setelah Minggu itu selanjutnya 75% 75% B, 25% A, baru nanti 100% B. Jadi kalian jangan langsung mengganti pakan tiba-tiba gitu, karena kebanyakan anabul baik kucing ataupun dogi itu sensitif perutnya terhadap perubahan pakan. Takutnya habis dikasih diare gitu ya, Dok, ya. Diare atau nggak mau makan gitu, nggak cocok gitulah pokoknya ya. Nah gitu. Lalu apa lagi, Dok? Nah terus habis itu harus mempersiapkan untuk vaksin dan tadi itu apa, obat cacing. Nah kalau biasanya sih ya habis pertama kali, kadang ada yang adopt itu sudah ada vaksin pertama. Nah, sehingga vaksin keduanya tinggal dilanjutkan. Ada juga yang kosongan belum pernah vaksin. Tapi dilihat dulu kondisinya. Kalau dia dalam 1 minggu, kemudian terus habis itu vaksinnya anabulnya itu baik-baik saja, aman. Sebaiknya itu biasanya itu adalah di grooming. Orang-orang biasanya maunya grooming. Oke, seminggu setelah seminggu setelah dia beradaptasi dengan kalian. Nah, setelah itu, setelah di grooming itu biasanya maunya di obat cacing. Nah, kalau sudah obat cacing 1 minggu kemudian baru kalian vaksin. Itu paling aman. Paling gitu, aman. Paling Caranya aman. seminggu ya. Iya, jadi seminggu, terus habis itu grooming dan obat cacing, terus seminggu lagi baru vaksin. Itu paling aman. Gitu. Untuk vaksinnya tuh dalam jangka waktu 1 tahun tuh berapa kali sih, Dok, wajib vaksin, atau mungkin ada vaksin-vaksin lain yang mungkin diharuskan gitu, Dok? Standarnya sih biasanya kalau vaksin kucing itu ya itu dia umur 3 bulan, kemudian umur 4 bulan diulang. Ketika umur 5 bulan itu vaksin rabies. Itu biasanya untuk kucing. Tapi ada juga yang mau 3 kali. Jadi vaksin intinya itu 3, 4, sama 5. Kemudian yang untuk umur 6 bulan rabies. Ada juga yang seperti itu. Tapi untuk standarnya sih cuma 2 sama rabies 1. Itu untuk dalam 1 tahun ya. Setelah itu pengulangannya masuk ke tahun berikutnya. Nah, kalau dogi itu lebih kompleks. Kalau dogi itu biasanya 3 tambah 1 rabies. Jadi 3-nya ini itu vaksin inti bulan ke-3, bulan ke-4, sama bulan ke-5. Setelah itu bulan ke-6-nya baru rabies. Seperti itu. Jadi sangat. Jadi untuk punya anabul sendiri itu juga kalian harus mempersiapkan selain komitmen itu adalah financial gitu. Karena memang punya anabul itu it's not a game gitu lah ya. Itu adalah tanggung jawab. Ininya Anda sudah mau bertanggung jawab terhadap kehidupan suatu makhluk gitu. Jangan lupa juga kalian harus menyediakan barang-barang essentials. Ya, misalnya nih, kayak mainan nih, coba tuh. Nah, ini contohnya nih ya, kayak teaser gini. Ini meskipun ini barang secondary ya, tapi ini penting banget untuk ada karena mainan itu membuat kita jadi bonding sama anabul. Nah, dia juga jadi lebih aktif, jadi nggak cuma tidur gitu. Karena memang anabul itu harus aktif ya, gitu. Karena kita kan melihat dia itu harus aktif, makannya banyak, terus pup dan pipnya lancar, itu adalah tanda-tanda anabul yang sehat gitu ya. Dan jangan lupa juga selain makanan itu perlu banget penambahan vitamin. Vitamin sih perlu sih emang. Nah, karena vitamin itu vitamin juga menyesuaikan dengan kebutuhan anabulnya. Misalnya nih anabulnya masih dalam masa pertumbuhan, perlunya untuk imun ya, maka kalian harus menambahkan selain pakan pokok itu adalah vitamin untuk imun. Kalau bulunya sedang rontok nih, misalnya umur 5 bulan atau 7 bulan, kan dia
mulai-mulai mau birahi nih. Mm-mm. Nah, itu baru kalian juga harus menambahkan vitamin bulu gitu ya. Misalnya yang mengandung kolagen Iya, iya, atau iya. mengandung antioksidan seperti itu. Oh gitu gitu. Oke oke oke. Tapi aku percaya sih kalau misalnya kita punya anabul mau kucing ataupun dogi itu pasti ada kok rezeki Ada, ganti iya, pasti. pasti ada. Iya itu aku ngerasain sendiri aku udah berapa tahun ya punya kucing. Aku dulu kayak mikir juga sih awal-awal punya kucing itu kayak bisa nggak ya ngasih makannya kayak gitu perawatannya. Cuma lama kelamaan ada aja rezeki yang datang tuh ada aja gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah nggak perlu khawatir ya tentang rezeki karena udah ada ngatur karena kucing kan pasti kan kita nggak tahu ya kucing itu kan makhluk yang ngerti perasaan kita gitu ya kan dia kayak orang-orang tuh apa ya kayak bilang kayak kucing tuh tahu loh kondisi kita tuh kayak gimana perasaan kita gimana sedihnya kita gitu ya kan banyak orang bilang kayak gitu dan aku sama punya kucing iya sih itu yang aku rasain sih gitu jadi buat teman-teman semua yang khawatir ya kan khawatir bingung punya kucing tuh gimana rasanya itu ada senang sedihnya teman-teman persiapan-persiapan yang diperlukan ya kan tadi kita udah bahas semua persiapan-persiapan buat teman-teman yang bingung ya kan boleh banget langsung nonton video ini atau teman-teman dari teman-temannya temen gitu ya kan bingung pengen punya kucing atau dogi itu bisa banget share video ini ya kan terima kasih Dok Jen udah berbagi tips and trick yang sangat menarik ini ya kan buat teman-teman semua terima kasih Dok Jen yang udah datang buat teman-teman semua jangan lupa subscribe podcast ya kan like comment dan subscribe terima kasih Dok Jen udah meluangkan waktunya terima kasih banyak ya kan dadah buat teman-teman semua kita tutup ya terima kasih ya teman-teman semua dadah